Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Dr. Insinyur Wilhelmus Hari Susilo, MMIAI, serta Ibu dosen pembimbing Dr. Farida SEMM. Perkenalkan, saya Muhammad Arifianto Pratomo dengan nomor NIM 23651900017, ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System terhadap tingkat solvabilitas melalui profitabilitas sebagai variabel intervening pada industri asuransi jiwa syariah joint venture yang terdaftar di OJK periode 2019 sampai dengan 2023. Untuk pokok pembahasan ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk pendahuluan, latar belakang sendiri kenapa saya mengambil asuransi syariah, karena perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong antar peserta asuransi. Kemudian pola pengembalian untuk menghadapi resiko dalam asuransi syariah menggunakan sistem akad atau kontrak sesuai dengan syariat Islam. Sebelah ini adalah tabel pertumbuhan asuransi syariah yang ada di Indonesia, statistikalnya menurut OJK tahun 2023, di mana asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan dari 2019 ke tahun 2023. Oleh sebab itu, penelitian saya mengambil judul objek asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia. Kemudian identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Untuk identifikasi masalah, RBC merupakan metode perhitungan yang berfungsi. Identifikasi masalah yang ada saat ini ialah RBC merupakan metode perhitungan yang berfungsi untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Menurut Levani dan Sukiyati tahun 2014. Kemudian yang kedua, tidak adanya faktor independen yang secara bersamaan mempengaruhi variabel risk-based capital atau RBC, hanya rasio likuiditas yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, kinerja keuangan dalam aspek beban klaim, pengembalian investasi, likuiditas, pertumbuhan premi, dan rasio cadangan teknis tidak terdapat perbedaan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang keempat, kinerja keuangan, profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas. Untuk pembatasan masalah dalam penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada 7 perusahaan asuransi jiwa syariah joint venture yang terdaftar di OJK periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian, early warning system meliputi rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, rasio beban klaim, dan rasio tingkat kecukupan dana. Kemudian, untuk rasio tingkat solvabilitas dapat diproksikan dengan risk-based capital atau RBC. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh rasio likuiditas dan dana baru terhadap tingkat profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian mengetahui pengaruh rasio retensi dana sendiri terhadap tingkat profitabilitas, mengetahui pengaruh rasio beban klaim terhadap tingkat profitabilitas, mengetahui rasio tingkat kecukupan dana terhadap tingkat profitabilitas, mengetahui pengaruh signifikan rasio likuiditas dan dana baru, rasio retensi sendiri dan dana baru, rasio beban klaim, serta rasio kecukupan dana baru secara bersamaan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian yang keenam, mengetahui pengaruh signifikan tingkat profitabilitas terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang ketujuh, mengetahui signifikan rasio likuiditas dana baru, retensi sendiri dana baru, rasio beban klaim, dan rasio cukupan dana baru, dan tingkat profitabilitas secara bersama terhadap tingkat solvabilitas. Yang ke-8, mengetahui rasio likuiditas dana baru berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas dana baru. Kemudian rasio retensi sendiri dana baru berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas dana baru. Kemudian yang ke-10, rasio beban klaim berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas dana baru. Yang ke-11, mengetahui rasio kecukupan dana baru berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas dana baru. Yang ke-12, mengetahui tingkat profitabilitas mampu memoderasi rasio likuiditas dana baru, rasio retensi dana sendiri, dan rasio beban klaim, rasio kecukupan dana secara bersama terhadap tingkat solvabilitas. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan berguna terutama dalam tingkat
kesehatan perusahaan agar dapat mengetahui kondisi seberapa besar pengaruh faktor fundamental kinerja keuangan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi sehingga bisa diambil langkah-langkah dalam menyusun kebijakan selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam mengaplikasikan ilmu manajemen keuangan, rasio early warning system, dan risk-based capital, serta ilmu dalam menganalisa laporan keuangan pada lembaga keuangan yang menjadi peran utama perekonomian di Indonesia. Kemudian bagi masyarakat dan nasabah, sebagai masukan pada masyarakat yang ingin menempatkan dana pada asuransi jiwa syariah yang tepat dan tidak salah pilih dalam berinvestasi. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, untuk mengetahui peneliti selanjutnya diharapkan penelitiannya dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan referensi menganalisa laporan keuangan yang menggunakan rasio early warning system. Untuk tinjauan pustaka, untuk grand teori sendiri, menurut Rumah P, grand teori berasal dari model konseptual atau kerangka konseptual preposisi konsep dan keterkaitan hubungan antara dua atau lebih konsep pengamatan. Kemudian stakeholder teori. Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan mereka, menurut Manila tahun 2018. Kemudian asuransi, apa itu asuransi? Menurut Undang-Undang Perasuransian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 92, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian pengertian asuransi syariah, apa itu asuransi syariah? Menurut Undang-Undang 2000 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah usaha tolong-menolong atau ta'awun dan saling melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana yang kita sebut dana tabaru yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Jenis usaha asuransi syariah yang ada yaitu pertama usaha asuransi umum syariah, kemudian usaha asuransi jiwa syariah, kemudian yang ketiga usaha reasuransi syariah. Kemudian analisa kinerja keuangan. Menurut Hasbi dan Surya Wardani tahun 2013 mengungkapkan bahwa EWS memiliki 5 rasio atau early warning system memiliki 5 rasio, yaitu rasio likuiditas. Rasio yang mengindikasikan terkait kesanggupan entitas dalam memenuhi kebutuhan dan melunasi kewajiban jangka pendek menurut UPAN tahun 2018. Kemudian rasio retensi sendiri ialah rasio yang digunakan untuk mengetahui kekuatan modal sendiri terhadap premi risiko. Kemudian rasio beban klaim, rasio yang digunakan untuk mengetahui perkembangan entitas dalam menutupi risiko. Kemudian rasio tingkat kecukupan dana, yaitu rasio tingkat kecukupan dana yang digunakan untuk mengukur kecukupan sumber dana atau adequacy of capital fund perusahaan asuransi dalam kaitannya dengan total operasi yang dimiliki perusahaan menggunakan rasio tingkat kecukupan dana. Kemudian rasio risk-based capital atau RBC, sebuah metode perhitungan kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur besaran RBC minimal dari setiap perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia melalui POJK nomor 71 POJK nomor 5 tahun 2016. Kemudian ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian saya, di mana ada rasio beban klaim, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan premi, serta rasio retensi sendiri dan RBC. Kemudian kerangka pemikiran, ada 12 hipotesis dalam kerangka pemikiran ini, di mana H1 itu adalah X1 terhadap Y, H2 X2 terhadap Y, H3 adalah
X3 terhadap Y, H4 adalah X4 terhadap Y, kemudian H5 adalah X1, X2, X3, X4 secara bersama terhadap Y. Selanjutnya adalah Y terhadap Z, dan hipotesa ketujuh adalah X1, X2, X3, X4, dan Y secara bersama terhadap Z. Hipotesa ke-8 ialah X1 terhadap Z, hipotesa 9 adalah X2 terhadap Z, hipotesa ke-10 adalah X3 terhadap Z, hipotesa ke-11 adalah X4 terhadap Z, dan hipotesa ke-12 ialah ini adalah hipotesa yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian metodologi selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Untuk populasi dan sampel, populasi yang pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan metode purpose sampling dengan kriteria sampel yaitu perusahaan 7 asuransi jiwa syariah joint venture yang mempublikasikan laporan keuangannya periode 2019 sampai 2023, di mana populasi penelitiannya adalah pertama Prudential Syariah, kemudian Avis Insurance, AXA Financial Indonesia, Asuransi Jiwa Manulife Syariah, Asuransi Jiwa Generalis Syariah, AXA Mandiri Financial Service Syariah, dan MSIG Syariah, Life Insurance Indonesia Syariah. Variabel penelitian, variabel independen, di sini kita kasih tanda X, itu adalah rasio likuiditas dana tabaru, rasio retensi sendiri dana tabaru, rasio beban klaim, rasio tingkat kecukupan dana tabaru. Kemudian variabel interveningnya atau Y itu adalah profitabilitas. Kemudian variabel dependennya Z yaitu solvabilitas atau RBC. Teknik penelitian, teknik analisa. Kita menggunakan statistik deskriptif atau regresi panel. Kemudian dari regresi panel sendiri itu ada estimasi regresi data panel. Yang pertama common effect model, selanjutnya ada fixed effect model, kemudian random effect model. Dilanjutkan dengan uji Chow, model regresi data panel dengan uji Chow, uji Hausman, dan Lagrange multiplier. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoralitas, dan uji heterokedantisitas, serta uji autokorelasi. Penelitiannya akan diolah dengan IFUS 12. Selanjutnya untuk uji hipotesis sendiri, kita menggunakan uji parsial, uji statistik T, uji parsial, uji statistik F, serta uji koefisien determinasi R2. Selanjutnya adalah uji Sobel. Uji Sobel test merupakan uji yang untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Demikian presentasi dari kami. Untuk lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.